Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Presbiter petugas mengucapkan selamat bersekutu kembali bersama-sama dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Leoni Prameswari. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ulangan pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-3 menjadi nas pembimbing kita saat ini. Demikian firman Tuhan. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Aku mau iring di kau, aku mau ikuti kau,
murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih hari Minggu, hari yang indah ini, Engkau masih perkenankan kami untuk berhimpun bersama dengan keluarga kami yang sungguh kami kasihi, untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mendengar dengan baik, namun juga lebih daripada itu,
kami juga diberikan kemampuan untuk senantiasa dengan setia melakukan apa yang Kau firmankan di dalam hari-hari yang masih Engkau percayakan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga yang menyatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madat syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita masih ingat firman Tuhan pada minggu lalu, ibadah hari Minggu 26 Juli 2020, kisah tentang bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dalam rangka menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kita belajar Bapak Ibu dari kisah tersebut bahwa janji penyertaan Tuhan itu sempurna. Namun hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan juga percaya kepada janji penyertaannya. Kita ingat kisah tersebut, kepemimpinan Tuhan ditandai langsung dengan kehadiran tabut perjanjian, yang mana tabut perjanjian tersebut memimpin barisan paling depan, 2000 hasta kemudian di belakangnya baru bangsa Israel boleh mengikuti. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan sendirilah yang akan memimpin bangsa, dan kalau Tuhan sudah memimpin, maka tidak ada yang mustahil. Sungai Yordan terbelah seperti Laut Tebrau, dan kita tahu bangsa Israel kemudian berhasil melewatinya dengan baik. Nah, kemudian firman Tuhan di dalam ibadah keluarga kemarin, Bapak Ibu, kita juga tentu masih ingat berkisah tentang seorang tokoh yang bernama Kaleb bin Yefune, yang juga adalah seorang yang taat, orang yang setia dan memegang teguh janji penyertaan Tuhan, yang mana janji Tuhan itu diberikan melalui Musa pada usia Kaleb yang berusia 45 tahun, dan kemudian di usia Kaleb yang berusia 85 tahun baru kemudian Kaleb mendapatkan janji tersebut, yaitu tanah Hebron. Nah, Bapak Ibu, waktu 40 tahun menunggu itu tentu bukanlah hal yang mudah bagi setiap manusia, ya.
Namun Kaleb berhasil melalui itu, ia tetap taat, setia, dan juga percaya bahwa janji Tuhan atau ketika Tuhan sudah berjanji pasti itu akan dinyatakan. Dan akhir yang bahagia yang didapat oleh seorang Kaleb bin Yefune. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan pada hari ini Ulangan pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga juga mau semakin mengajarkan dan meneguhkan kita tentang arti sebuah kesetiaan. Bahwa setia kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, kita percaya sungguh, kita menyerahkan kehidupan kita sungguh kepada Dia, maka segala sesuatunya akan menjadi baik. Nah, Bapak Ibu, kita lihat kisah ini melalui Ulangan pasal yang ke-9, di mana saat ini Tuhan itu berbicara kepada bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan. Nah, sebelum melakukan atau memberitahukan apa yang harus dilakukan bangsa dan lain sebagainya, Tuhan memulai dengan memberikan sebuah perintah yang diakhiri dengan tanda seru, perintah yang cukup atau bukan cukup ya, perintah yang sangat serius untuk bangsa harus lakukan. Kita lihat Bapak Ibu, ayat yang pertama dimulai dengan kalimat, dengarlah hai orang Israel. Nah, kata dengar di sini Bapak Ibu bukan sekedar ya karena manusia punya telinga maka kemudian ia mendengar, bukan sekedar demikian. Namun kata dengarlah ini di dalam bahasa aslinya Ibrani itu tertulis sema. Sema itu artinya mendengar atau taat atau patuh atau tunduk. Namun dengar, taat, patuh dan tunduk itu bukan hanya sekedar dengar-dengaran, mendengar seperti biasa, bukan. Namun membutuhkan respon yang aktif dari pendengarnya. Nah, sehingga di dalam ayat ini setiap apapun yang akan disampaikan di ayat-ayat berikutnya itu maka harus sungguh-sungguhlah dilakukan oleh bangsa Israel, diresponi secara aktif. Nah, setelah meminta bangsa untuk mendengar, maka dinyatakan Bapak Ibu bahwa bangsa Israel diberitahu akan melalui daerah-daerah yang berpenduduk. Bukan daerah kosong, di mana daerah-daerah tersebut diduduki bangsa-bangsa yang besar dan kuat yang dikatakan di sini sebagai orang-orang enak. Kita tahu, kita ingat orang enak itu berpostur tubuhnya tinggi besar seperti Goliat, lebih tinggi dari saya. Dan kita tahu bangsa Israel ya anggapannya sebagai orang yang ukuran atau postur tubuhnya itu ya standar. Ya. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang kedua itu ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu, dikatakan demikian. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Bapak Ibu, pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena kita sudah tahu jawabannya apa. Siapakah yang bisa menghadapi orang enak? Orang yang tinggi besar seperti Goliat siapa? Tidak ada. Artinya kalau mau berperang melawan orang-orang enak ini pasti bangsa Israel kalah. Ya. Tapi kemudian bangsa Israel bisa menang, orang enak itu bisa dikalahkan. Kita lihat ayat yang ketiga yang menjadi nas pembimbing kita tadi demikian. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ayat 3 ini merupakan kalimat penegasan ya setelah pertanyaan retoris bahwa ya sejatinya tidak ada yang bisa mengalahkan orang enak yang tinggi besar. Namun ternyata kemustahilan untuk melawan orang enak itu bisa dipatahkan jika umat tetap mengingat pada janji penyertaan Tuhan yang sempurna. Maka Tuhan sendirilah yang akan memimpin bangsa, Tuhan sendiri yang akan menghanguskan, akan memunahkan dan akan menundukkan orang enak tersebut. Luar biasa. Bangsa Israel di sini diajak untuk ingat kembali dengan janji penyertaan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu penting di sini untuk dikatakan seperti ini Bapak Ibu kalau kita merujuk melihat ke dalam ayat yang ke-6 ya. Kita baca sekilas ayat yang ke-6 di sana dikatakan begini. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tentu istilah tegar tengkuk ini tidak asing bagi kita. Istilah ini istilah yang ditujukan
oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Mengapa penting untuk kemudian ulangan ini diberikan kepada bangsa? Ya karena itu tadi, bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk berasal dari bahasa Ibrani, Kesheh Oref. Kesheh itu artinya keras, Oref itu artinya leher, tapi sering merujuk kepada bagian leher belakang atau tengkuk. Nah, istilah tegar tengkuk ini Bapak Ibu sangat familiar, digunakan bagi orang-orang Yahudi. Dipakai untuk menyatakan tentang hewan atau lembu yang tidak mau tunduk ketika membajak sawah. Jadi kita tahu pada masa itu untuk membajak sawah maka 2 ekor lembu jantan itu disatukan jadi satu dengan kuk yang dipasar di leher sini. Ya, dan dengan kuk itu kerbau atau lembu tersebut tidak bisa berjalan ke kiri ke kanan, harus ikut arahan daripada kuk. Kalau kuknya lurus sudah paten itu kayu itu menekan leher, tapi kemudian kerbaunya itu ke kiri ke kanan, ya maka yang merasakan sakit sendiri ya kerbau itu. Makanya istilah ini diberikan kepada hewan yang membajak itu apabila mereka tidak mau mengikuti kuk yang sudah dipasang, tegar tengkuk. Artinya keras kepala, artinya bebal. Dan itulah karakter bangsa Israel. Sehingga penting bagi Tuhan untuk mari dengarkan dengan sungguh-sungguh bahwa engkau akan melewati banyak tantangan rintangan, tapi jangan takut. Semuanya itu bisa menjadi mungkin dan pasti akan dikalahkan hanya ketika engkau berjalan bersamaku. Aku senantiasa ada bersama dengan engkau. Dan syaratnya untuk Tuhan bisa senantiasa ada bersama dengan umat adalah setia itu tadi. Dan juga taat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kira-kira firman Tuhan ini kemudian mau bicara apa atau apa kaitannya untuk hidup kita sehari-hari saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan sejak dari hari Minggu lalu, hari Rabu dan juga hari Minggu ini sungguh-sungguh menekankan bagaimana kesetiaan itu penting untuk dijaga oleh umat. Ya. Ingat bahwa cerita ilustrasi di hari Rabu kemarin, bagaimana kecenderungan pengendara itu adalah taat atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas kalau melihat di ujung sana ada Pak Polisi berjaga. Namun kalau Pak Polisi nggak ada, aduh nggak apa-apa deh, sekali aja nerobos lampu merah nggak bakal masalah kok. Nah itu. Artinya apa? Jangan hanya taat kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan banyak hal A, B, C, dan E. Tapi kemudian kalau Tuhan mengizinkan tantangan-rintangan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka seketika itu juga kita berbalik arah untuk kemudian menjauhi atau bahkan meninggalkan Tuhan. Seharusnya melalui 3 kisah dari minggu lalu itu semakin meneguhkan kita Bapak Ibu bahwa kalau Tuhan sudah berjanji itu pasti akan ditepati, bukan seperti manusia. Manusia itu mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita takut menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin menyanyikan sedikit lagu Gita Bakti 327 ya. Kalau Bapak Ibu bisa kita nyanyi bersama-sama ya, sedikit saja tidak semua. Lagunya begini. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya, pasti kau akan menang. Pasti Bapak Ibu di rumah tahu lagu tersebut kan? Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah berjalan bersama Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kita pasti akan dimenangkan oleh Dia. Nah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita lagi, jangan seperti para pengendara motor atau mobil yang mematuhi lalu lintas kalau dilihat ada Pak Polisi. Pak Polisi tidak ada ngelanggar. Jangan jadi orang Kristen yang cuman bangga terpampang di dalam KTP agama Kristen, tapi sikap hidup dan tutur kata tidak mencerminkan karakter atau teladan Tuhan Yesus. Ya. Dan jangan cuman bisa dengan baik, tidak false, bisa menyanyikan dengan tepat lagu-lagu pujian bagi Tuhan, salah satunya lagu yang tadi. Jangan cuma bisa menyanyikan, tapi tidak bisa melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Jangan demikian. Tuhan katakan bagi orang-orang yang seperti itu, oh cukup, kamu tegar tengkuk. Jangan sampai seperti itu.
Cukuplah kata tegar tengkuk ini, istilah ini diberikan kepada bangsa Israel, tapi tidak bagi kita saat ini. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, mari Bapak Ibu dan saya senantiasa sungguh-sungguh menyadari, pertama, janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu, Tuhan itu tidak akan pernah menyingkirkan masalah atau tantangan di dalam kehidupan kita bak sulap. Oh, ada batu besar itu di jalanmu, celing, hilang. Tidak. Tuhan tidak bekerja secara demikian. Tapi Tuhan mau menyertai kita untuk kita bisa melewati batu besar tersebut. Ya pasti susah melewatinya. Entah ngangkutnya bagaimana, entah kalau kita mau mecah-mecahin sedikit itu susah luar biasa. Ya nggak tahu caranya bagaimana. Tapi asal kata bisa berjalan bersama Tuhan Bapak Ibu, maka batu sebesar apapun bisa kita lewati. Jadi kalau menjadi orang Kristen dan berharap Tuhan akan menghilangkan tantangan-tantangan kita bagi sulap, celing, oh tidak bisa, jangan jadi orang Kristen. Sehingga Tuhan mau kita sebagai umat, kalau kita sudah sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan berjalan bersama kita, mari umat dipanggil untuk tidak lemah, umat dipanggil untuk tidak gampang menjadi umat yang goyah. Ya, tapi terus membangun keyakinan di dalam diri bahwa Tuhan telah berjanji menyertai, maka apapun yang menghadang itu pasti bisa kita lewati. Syaratnya satu, setia sampai akhir. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita pergi ke suatu tempat di mana tempat itu bukan Dia yang memimpin. Tidak mungkin. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut. Kemanapun Tuhan suruh pergi, jalan. Karena pasti Tuhan akan menyertai. Mari kita jadi Kaleb-Kaleb masa kini. Kita jadi pribadi yang jauh daripada tegar tengkuknya bangsa Israel. Kita belajar untuk kita boleh memelihara kesetiaan kita sampai akhir. Dan berusaha untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka endingnya apa? Akhir yang bahagia akan kita dapatkan. Selamat meyakini semuanya itu, selamat berjalan bersama Tuhan, yakin dan percayalah Dia pasti menyertai kita sampai titik akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan beban, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama semua orang di segala waktu dan tempat kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita masuk di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu untuk tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas begitu banyaknya kebaikan berkat berkelimpahan yang senantiasa kami dan keluarga kami rasakan. Terima kasih juga untuk sapaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang senantiasa mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk bagaimana kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa taat setia
percaya penuh akan janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami daripada istilah tegar tengkuk Tuhan. Jauhkan kami dari pribadi yang keras kepala, pribadi yang hanya menuruti Tuhan, hanya taat kepada Tuhan jika Tuhan memberikan banyak hal baik, namun pergi seketika lari daripada Tuhan ketika rintangan, kerikil tajam, batu besar menghadang di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sungguh rindu untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh menjaga kesetiaan kami hingga akhir hayat kami, seperti seorang yang bernama Kaleb. Demikian juga kami mau berdoa ya Tuhan, agar kiranya senantiasa Engkau meneguhkan kami, semakin memakai kami lebih lagi, untuk kami boleh menjadi alat pewartaan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini pun kami juga mau membawa pergumulan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, Tuhan berkati para TNI, Polri, tim medis, para relawan yang turut ataupun terus bekerja untuk bagaimana boleh membantu sesama kami Tuhan terkait pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang pun belum juga usai. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan berkati para peneliti yang saat ini juga terus berjuang untuk boleh menemukan vaksin daripada COVID-19, Tuhan berkati mereka luar biasa. Berikan kesehatan, berikan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, terkhusus untuk GPIB. Tuhan berkati Majelis Sinode GPIB di Jakarta, Tuhan berkati Jemaat Maranatha Pangkal Pinang, Tuhan berkati juga Pospelkes Manunggal beserta dengan Pospelkes Pelita di Tempilang. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, Tuhan berkati Ibu Pendeta Helen beserta keluarga, Tuhan berkati Bapak Pendeta Freddy beserta keluarga, Tuhan berkati juga para majelis penatua diaken beserta seluruh keluarga. Tuhan juga berkati tim IT Maranatha Pangkal Pinang yang terus bekerja bagi Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Semua orang yang turut ambil bagian Tuhan, meluangkan, memberikan waktu, keringat, tenaga hanya untuk Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Senantiasa berikan kesehatan, senantiasa berikan kesukacitaan untuk kami semua Tuhan boleh terus bekerja bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat Tuhan yang saat ini ada di dalam sukacita karena pertambahan 1 tahun usia atau boleh kembali mengingat rayakan peristiwa perkawinan kudus mereka. Tuhan berkati, demikian juga Tuhan kiranya boleh menyatakan apa yang menjadi kerinduan daripada jemaat Tuhan yang rindu akan kehadiran anak-anak terkasih di dalam kehidupan rumah tangga, bagi jemaat Tuhan yang rindu akan pekerjaan, juga yang rindu akan pasangan hidup. Tuhan dengarkan apa yang menjadi permohonan, keluh kesah dan harapan mereka, kabulkan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga berkati dan jawab pergumulan dari jemaat Tuhan yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan pulihkan, yang tengah berduka Tuhan kuatkan, Tuhan berikan penghiburan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap apa yang menjadi harapan dan doa dari jemaat yang Tuhan yang mereka naikkan secara pribadi hanya bagi Tuhan, Tuhan kiranya mendengarkan dan juga Tuhan buat kami sabar untuk menunggu jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami itu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga seluruh para lansia, orang tua kekasih kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan usia senjanya. Berikan senantiasa kesehatan, kesukacitaan, umur yang panjang untuk boleh terus ada bersama-sama dengan kami menceritakan betapa luar biasanya pengalaman iman mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, ucapkanlah syukurmu kepada Allah. Bawalah persembahan sukarela kepadanya. Sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita. Berilah dari hati yang bersuka cita. Bawalah dengan tangan yang rela. Sebab Allah, Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Dengarlah firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 286 bait 1 sampai bait yang ketiga. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kitaan Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Hikmat kasih Dialah tak jatuh diserang di dalam darah daging pun berjuang dan menang. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami yang hina ini, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-9 sesudah Pentakosta 2 Agustus 2020. 1. Sesuai imbauan pemerintah tentang COVID-19, maka A. Ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing. B. Menerapkan hidup sehat dan bersih. C.
memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. D. Menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Ibadah pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 10 WIB kepada Saudara Immanuel Neolaka dari Sektor 4 dan Saudari Dina Mariana Nitcai dari Sektor 4 di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Bagi warga jemaat yang berkeberatan, dapat menghubungi Sekretariat Majelis Jemaat pada jam kerja. 3. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga, Evania Priscilla Nitsai, putri Bapak Penatua Agus Nitsai, pukul 2.30 pagi dari Sektor 3, dalam usia 5 tahun, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, dan telah dimakamkan di tempat pemakaman Kristen Kampung Jeruk. Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Maranatha Pangkal Pinang menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Ibadah peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 15 WIB di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang sesuai juknis dari Sinode dan tetap menerapkan protokol kesehatan, maka hanya dihadiri oleh 1. Peserta sidi, 2. Orang tua atau wali masing-masing 2 orang, 3. Presbiter yang bertugas 5 orang, 4. Organis dan prokantor 2 orang. Sedangkan ibadah minggu pukul 9 WIB tetap dilaksanakan secara online. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. 6. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan ingatlah bahwa janji penyertaan itu sempurna, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk takut, tetap taat, tetap setia hingga sampai akhir nanti. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar.
Kini arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.